Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu azatan wa sulah rahmatan nazilah wa barakatuh suamilah wa sadaqatan mutaqabbalah li ruh habibina syafina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatul kiram Abi Bakr wa Umar Utsman wa alil arwahi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada wa sholihin wal ulama wa sufin wal qurra wal muhaddisin wal mufassirin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal arifin wal mutasawwifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumid. Summa usul arwahi alil ma'ala wa alil baqi wa alil syubaika wa khudrin wa alil badrin wa summa khususan arwahi jami'al la fi masyariqil ardi wa magharibiha wa baqiya khususan arwahi والضربان والقسمات سلطان الأولياء سيدنا سعد القادر الجيلاني إلى روح الشيخ الحسن الشاذلي إلى روح الشيخ محمد بهاء الدين النقص بن مجاهد خلية ديا سيدنا روح الشيخ جبر التنجي ثم سن أرواح من جميع الله في بلاد إندونيسيا سن أرواح جميع التسعة أهل بلغ الدين خصوصا حضر روحي بسنة قال جبرات سيد إلى روح بسنة قطب جبر الصديق إلى روح بسنة نوري وبرد المرسل إلى روح بسنة مولانا مالك إبراهيم سنة درسي إلى روحي بشار هداية الله سنة gunung jati إلى روح بسنة عمبرات الرحمة إلى روح بسنة بنا مخدوم إبراهيم إلى روح بسنة درجات برهد القاسم بسنة ديري برهد أنو اليقين وأصوله مفروه أهل السلسلة مجمعين ثم خصوصا حضر روحي والله أحمد متمكن حجين إلى حضر روحي والله بارك اسمه حجين إلى روحي بها محمد شيخنا ومربي خلوقنا وجسدنا بها محمد سهل مفروض حجين إلى روحي bagi Haji Abdullah Salam Hajen ila rohi Mbah Mahfuz Hajen ila rohi Mbah Salam Hajen ila rohi Mbah Nafi Abdillah Hajen ila rohi Mbah Muhammad Mukhtar Hajen ila rohi Mbah Mahmud Mujahid Hajen ila rohi Romo Irfai Ngamulahidul Hajen ila rohi Romo Zainuddin Maturoy Hajen ila rohi Bagi Maimun Zubair Sarang ila rohi Bagi Abdurrahim Sarang semua usaha rohi Walidi Syekhi wa Murabi Ruhi wa Jasadi Romo Haji Abdullah Hadib Menhaji Kasimun Ma'asisu Hadal Ma'had Nurul Anwar khususan lahad rohi Haji Kasimin sekalian Bang Surifah rohi walidi nafsi Haji Abdul Jamil bin Basimin lahad rohi Haji Khadijah wa semua husudan lahad rohi bagi Abdul Salam rohi Abdul Rustam rohi Abu Yaman Maulana lahad rohi bagi Fauzi Nur rohi bagi Ubaidun Sofwan ila rohi bagi Haji Muhammad Al-Khair rohi bagi Ridwan Fadl ila rohi bagi Ahmad bagi Ahmad Hasim bagi Khalid dan bagi Alwan ila rohi Mbah Masum Abdurrahman Mbah Tamud Abdurrahman ila rohi Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu ila rohi Mbah Masum Langsung Al-Qudus Mausunah rohi Wiyai Haji Masyudin Nadif tahunan Jepara ila rohi bagi Abu Suja tahunan Jepara ila rohi bagi Jawawi tahunan Jepara ila rohi bagi Khudri tahunan Jepara ila rohi bagi Fatin Nur bagi Khumaiti Nur tahunan Jepara ila rohi Syekh rohi Mbah Sunan Khadir Mantingan Mbah Sunan Abdul Jalil Mantingan ila rohi Habib Soti Purwokerto jami ahli kuburina wa ahli kuburikum amin ahli warosati ma'had Nurul Anwar wa jami ahli kuburin wa ahli kuburikum wa ahli kuburi tulab santriwan santriwati ma'had Nurul Anwar summa khususna hadirohi mu'alif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Imam As-Sarif Al-Hamam Al-Alim Ar-Rabbani Wal-Alim As-Sumadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Ghafarallahu dhunubahu wa syadar uyubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa jal jannata maswahum wa wahum wa qad sallallahu asrahum wa nawaradiri hawmamatan nabi madadihim wa ada alaina min barakatihim wa ulumihim wa du'ahim wa rahmatihim wa ma'unatihim wa barakatihim wa amtin alaina ghaisa karamatihim wa sallallahu lana maghfirata rahmata wal bahjata wa diya surura fi kuburihim wa jalana wa iyyahu fi zumratihim ala hadrati rasulillah wa ashabi rasulillah wa li dzurriyyati rasulillah azwaji rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal li arwahihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kesempatan ini adalah ngaji kitab Qurratul Uyun yaitu ngaji yang berhubungan dengan hubungan rumah tangga secara islami dengan shahifah atau halaman yaitu 17 dengan tema pokok yaitu tata cara rumah tangga dengan uraian
beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ngendika sapa Anas kun sapa Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring sahabat Anas bin Malik. Sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayu mamraatin utahe enti wadon waqafat iku ngadeg sapa imro'ah. Waqafat fi'il madhi muannas mufradah. Waqafa waqafa waqafu waqafat waqafata waqafna waqafta waqaftuma waqaftum waqaftin tunna waqaftu waqafna. Dari fi'il madhi dhamir huwa waqafa, dhamir huwa, kemudian dhamir hiya menjadi waqafat. Waqafat itu ngadeg sapa imro'ah ma'a ghairi zaujiha sertane liyane bojo lanange imro'ah. Wa yakunu khali ana wa khaliyah wa yakunu khali ana sapa zaujiha iku ghairu di mahramin iku boten mahrami minha sangka imro'ah illa awqafa kejaba mandekake ila awqafa kejaba mandekake ha ing imro'ah sapa Allahu sapa Gusti Allah ala syafiri jahannama ing atase pinggire neraka jahannam. Insyaallah. Subhanallah. Wa yuktabu lan ditulis laha kedue wa yuktabu lan ditulis sapa laha kedue imro'ah bikulli kalimatin. Nah ibu fa'il laha bilkuli kalimatin kelawan saben-saben sak kalimah alfasayatin kelawan sewu kealanan sewu kealanan. Ini artinya secara bahasa hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, di mana saja seorang perempuan, seorang istri yang ia berdiri bersama selain suaminya dalam keadaan orang lain itu adalah tidak mahramnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala membuat dirinya ia berdiri di pinggir neraka jahanam, dan setiap satu kata yang ia ucapkan, setiap satu kata yang perempuan ucapkan kepada orang lain yang tidak mahramnya ditulis sebagai 1000 kejelekan atau 1000 kealanan. Jadi niki secara bahasa ngaten iki, terjemah ngaten iki berarti dalam konteks kehidupan sehari-hari seorang perempuan ini harus betul-betul bisa menjaga jati dirinya, menjaga dirinya sendiri, kehormatannya di hadapan orang lain, terutama seorang laki-laki lain harus dijaga betul sesuai kebutuhannya. Nek kebutuhan sesuai memang kebutuhan ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak kebutuhan berarti di situ adalah unsur lain selain kebutuhan, maka ini yang menjadi hukum yang dijalankan, hukum haram ini dijalankan. Maka bagi seorang perempuan ini adalah semuanya adalah aurat, kecuali ada pengecualian. Aurat perempuan itu semua anggota, termasuk suaranya adalah aurat, kecuali wajahnya dan 2 telapak tangannya.
itu semuanya adalah aurat kecuali wajah, dua telapak termasuk suaranya itu juga memang perlu perlu hati-hati menjaga betul-betul komunikasi dengan orang lain sesuai dengan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lah nek kebutuhan pripun maksudnya Pak? Kalau ada kebutuhan umpama di kantor, urusan kerja, mbut gawe nggih mboten napa-napa. Karena itu ada kebutuhan. Ya, urusan mungkin komunikasi, hubungan atasan dengan bawahan, sebatas hubungan kerja saja. Mungkin di pasar, di kantor, atau di mana saja. Seorang perempuan itu ketika hubungan dengan orang lain di mana memang hubungannya adalah hubungan konteks kerja, itu tidak apa-apa, ya diperbolehkan saja. Yang dimaksud hadis yang di sini adalah yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita tidak ada hubungan apa-apa yang sifatnya adalah tidak ada kebutuhan yang mendesak atau sangat mendesak, ini yang tidak diperbolehkan. Ini artinya Islam itu sangat menjaga dengan kehormatan seorang istri. Maqala ngendika mengenai wong tiang istri kudu niku hati-hati. Kalau seorang istri itu bisa menjaga kehormatannya bagaikan jambu yang ada di dalam bungkus. Jambu yang ada di dalam bungkus di supermarket, di mall ketika dibungkus. Itu kira-kira kalau jambu yang ada di supermarket, di mall dibungkus harganya mahal atau murah? Ya mahal. Wanita harus seperti itu, jangan jual murah, ya. Kalau jual murah ya harganya murah, maka harus jual mahal. Jadilah wanita yang sholihah, wanita yang berkualitas, wanita yang berilmu, wanita yang bisa menjaga dirinya sendiri. Wa qala ngendika sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami itu mireng sapa ingsun, ing pengendikan iki sami itu anabiya. Sami itu mireng sapa ingsun anabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa kanjeng Nabi. Sakulu ingkang ngendika atau hale ngendika sapa kanjeng Nabi. Ayo mamraatin utai endi wong wadon iku kharajat. Iku akhrajat itu nggih. Oh kharajat ya. Oh nggon kula angkat alif, mulane kok janggal. Kharajat iku medal sapa imro'ah min baiti zaujiha saking griyane bojo lanange imro'ah. Ilala ana kejaba nglaknati ha ing imro'ah sapa apa kulurabbin apa saben-saben perkara kang teles waya bisin lan perkara kang garing. Masyaallah. Artinya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Nabi Muhammad sebagai berikut ini. Ia bersabda, seorang perempuan, di mana seorang perempuan dia keluar dari rumah suaminya, maka setiap sesuatu yang basah dan setiap sesuatu yang kering itu melaknatinya. Masyaallah. Jadi wong wadon iku benar-benar bisa menjaga jati dirinya, kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Medal sak butoe. Medal sesuai dengan kebutuhan. Umpama kebutuhan untuk anak, untuk suami, kebutuhan belanja, dapur, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan sosial, termasuk hubungan sosial dengan tetangga yang baik, ya, dengan saudara dan seterusnya. Itu tidak apa-apa selagi masih dalam kebutuhan. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah tidak dalam kebutuhan. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi contohnya bergadang, seorang istri bergadang dengan wanita lain yang tidak ada jelas tujuannya, jagong ngalor ngidul ngetan ngulon, ngerasani tonggone, dan seterusnya, tidak ada tujuan. Ini yang tidak diperbolehkan. Wa qala ngendika sapa Talha bin Abdillah, Talha bin Abdillah radhiyallahu muga-muga ngerti ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Talha bin Abdillah. Sami itu yang menghentikan sami itu an-nabiyya. Sami itu mireng sapa ingsun an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ingkang ngendika sapa kanjeng Nabi. Ayu mamraatin utai enten diwadon. Qalat iku ngucap sapa imro'ah li zaujiha maring bojo lanange imro'ah.
ma ra'aitu minka khairan. Ucapan ma ra'aitu minka khairan. Ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun, ora ningali sapa ingsun. Minka sangka panjenengan. Khairan ing kebagusan. Qattu babar pisan. Qattu babar pisan. Illa ayasa kejaba megotake sokha ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah min rahmatihi saking rahmati Allah. Artinya hadis yang diriwayatkan dari Thalhah bin Abdillah. Ia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, di mana seorang perempuan, di mana ia berkata kepada suaminya, saya tidak melihat sesuatu pun kebaikan dari kamu, mas. Sesuatu ucapan yang sangat menyakitkan kepada suaminya. Contohnya, kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya harga diri. Apa yang kamu miliki, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya kebaikan apapun di hadapanku. Di mana seorang istri melecehkan, menyakitkan hati kepada seorang suami, maka istri tersebut termasuk orang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya Allah. Jadi seorang dalam hubungan rumah tangga ini perlu dijaga keharmonisan dalam ucapan. Jangan seorang perempuan yang mengucapkan jelek kepada suaminya sehingga suaminya itu sangat kecewa. Jangan, dalam bahasa Arabnya namanya badiyatul lisani. Badiyatul lisani itu tiang estri sing Allah omongane. Itu tidak diperbolehkan. Jaga kehormatan, kemuliaan dan ucapan yang baik kepada suami. Apabila seorang istri mengucapkan yang sangat mengecewakan atau menyakitkan kepada suami, maka istrinya tersebut putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seorang istri pun dalam keadaan sangat darurat bohong kepada seorang suami, maka itu pun juga boleh dalam rangka untuk dijauhkan dari murka suami. Itu boleh saja. Tetapi dalam keadaan situasi yang sangat darurat. Kalau memang situasi biasa normal, maka tidak diperbolehkan. Jangan bohong kepada seorang suami. Termasuk di sini ucapan yang sangat jelek itu tidak diperbolehkan. Ya, iki biasanya wong wadon sing tidak memenuhi harapan seorang suaminya. Maka sebelum kamu semua jadi seorang istri, maka dalam ini Islam itu ada petunjuk namanya istikharah. Apa ya? Istikharah. Istikharah itu memilih jodoh sekiranya baik atau buruk. Itu perlu diistikharahi. Ada seorang laki-laki yang datang kepadamu, satu kaya tapi bodoh, satu tidak punya tapi pintar sekali ngajinya. Kamu milih yang mana? Ya? Milih yang mana kira-kira? Milih yang kaya tapi bisa? Tidak ada yang tadi situ, tidak ada. Ada yang memilih seorang perempuan milik kamu, umpama Sania, datang kepada Sania rumah seorang tok bawa mobil, tok. Niki kula dalam sepindah matur, pisan matur niat sepindah silaturahim kaping kalih. Niki kula saking lapon itu tetangga sebelah umpamanya. Niki kula saking Dunan. Tetangga ya. Lan Dunan iki ajeng badhe nangkletaken Sania niki kok kula tingali kok ya sae santri saking Nurul Anwar. Pesantren Nurul Anwar sekolah ten MA YPKN Raden Patah. Leres nggih, Bu? Nggih, leres. Leres nggih. Lah niki piyantune tas enten pesantren. Nggih, tas enten ngaos ten Nurul Anwar saya. Ngaten Bu, niki kan kula badhe tangklet. Adik Sania niku janjane wonten sing pun gadah ta dereng. Nah, kira
Waduh sing takokake mboten ngertos, sing takokake cah pondok, daerah ten pondok. Ten Nurul Anwar. Wonten sing pun ngarepake tadereng ataupun sing gadah tadereng. Maksud kawula nek umpami dereng nggih alhamdulillah. Umpami sampun nggih kula nggih janjane nggih kecewa. Umpami dereng niki kawula badhe napa khidbah nang kleti kedah supados dik saniya niku mangke nek saged umpami mangke dados rencang kula gesah. Nggih monggo. Marane buta mobil nggih ra. Nggih monggo nggih. Nggih sakit putih iki kan pundi. Iki kula nami kula Abdul Ghani niki. Sampeyan jum pasir kula Abdul Ghani sang boten. Lho kok niki mau rapuhe kok namung kalih namung tiyang kalih nggih. Lah beto mobil nyambut gamelan napa? Kula nggih elek-elek nggih mebelan napa boten napa mebelan gawe mebel wonten Demak. Monggo. Nah itu apa itu? Nek wonten apa jenenge rumuse tiyang sepuh. Angger wonten sing nakokake ahli salat, ahli ibadah wis gelem ngono kae wis. Gelem. Engger rumus agama ngoten. Angger wonten tiyang sepuh takokake tiyang sanes. Gadah putra estri. Takokake tiyang sanes. Wong ya apik, tiyang sae, saleh ahli ibadah. Pun gelem ora usah milenani. Nek milenani malah ketemu guwing malah. Nah terus suatu saat malih dateng dumateng Mbak Sania, tok pitune, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Betone Vario tak kok terus napa lenggah kali Ibu Sania. Bu niki kula sepindah niat kula silaturahim kaping kalih niat kula niki napa niku kawula badhe ngajeng ngarepaken putrane jenengan. Napa sing naminipun putrane naminipun Sania. Leres Bu. Nggih leres putra kula piyambak nggih leres. Lah niki Sania ajeng kula tampletaken niku tesih gadah pacar napa dereng. Ngoten ta? Katose sih empun katose. Mboten ngeten umpami dereng gadah kan kula ngarepaken Dik Sania nek menawi purun mangke jubi kula mangke saged ningali piyambakipun. Niki posisine tesih ten pundi? Ten pesantren. Nggih, tesih ten pesantren Nurul Anwar tesih ngaos. Mangos Pak Kiai Abdul Ghani. Gitu. Terus niki tesih ten pesantren nggih tesih ngaos. Lah niki jenazah saking pundi? Kula saking Dunan, ya, saking Dunan. Oh, saking Dunan lah. Nyambut damel napa? Dereng nyambut damel kula. Nggih niki ki ajar-ajar mucal ten dinia. Ajar-ajar mucal ten dinia kalih bantu-bantu tiyang sepuh kalih nyambut damel ten griya. Napa niku? Garap sabin. Oh, nggih, matur. Nggih, maaf nggih niki katose kok sampun wonten sing ngarepaken sampun. Maaf kan kata. Oh nggih nek ngoten nggih pun kula tak nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ngoten ya. Dadi cawe wedok iku dagangan. Dagangan. Maka dagangan ini supaya punya nilai jual bagus. Maka dagangannya harus kualitasnya bagus. Nggih bener? Nggih. Nah saiki jambu wonten sing murah, ana banget murahe. Wonten sing mahal, nggih bener? Nggih ya. Seorang perempuan itu beratnya dagangan. Maka jadilah kamu dagangan yang mahal. Jangan jadi dagangan yang murah. Menjadi dagangan mahal itu perlu proses. Perlu usaha. Satu, kualitas pendidikannya bagus. Sekolah minimal saged S1. Ojo aliyah. Ora-ora aliyah monggo, nek memang enggak bisa. Ora-ora aliyah minimal. Kalau bisa tingkatkan menjadi sarjana. Sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana tarbiyah itu, sarjana matematika, sarjana biologi,
sarjana antropologi, macam-macam saat ini kan di setiap perguruan tinggi bahkan di setiap kota itu buka jurusan. Ten Kudus wonten ten Jepara lengkap, ten Kudus lengkap, Pati Patah, Semarang meneh, Jogja, UGM, Undi, PGRI, Jakarta. Nah, ini peluang bagi panjenengan semua, para santri semua, Nurul Anwar, peluang bagaimana ketika kamu sudah semua selesai dari pendidikan ngaji di pondok pesantren Nurul Anwar, Aliyah, apakah itu di SMK Al-Ittihad atau di Aliyah MAI PKM Radin Fatah, ada biaya, usahakan lanjutkan program sarjana. Kualitas bagus, syukur bagi hafal nadoma alfiyah atau muriti atau minimal amsal tasrifiyah atau muriti atau hafal Al-Quran, lanjutkan, disempurnakan nanti dengan pendidikan S1 program sarjana. Ini nanti yang menjadikan kualitas dagangannya menjadi mahal. Amin Allahumma amin ya. Mantan muga-muga dosa ilmu ahli apa itu ahli ilmu semua nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sami itu mirang sapa ingsun ing pengendikan iki sami itu mirang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ngendika sapa Rasulullah ayyuma mar'atin utawa yen wong wadon iku istagholat iku numpulake sapa imro'ah biidayati zaujiha kelawan nglarakake bojo wadone bojo lanang imro'ah bidayati wa zaujiha kelawan nglarakake bojo wadone bojo lanang imro'ah kata yuklika sehingga nolak sapa zaujiha haim imro'ah haim imro'ah fa alaiha mangka iku melarat ing atase imro'ah adabullahi utawi siksane utawa adabe Gusti Allah. Hadis diriwayatkan dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana saja seorang perempuan, seorang istri, di situ dia disibukkan dengan menyakiti hati si suaminya, sehingga si suaminya ini sudah tidak kerasan lagi hidup bersamanya, suaminya tidak sudi lagi hidup bersamanya, suaminya tidak mau lagi hidup bersamanya, sehingga si suami ini memutuskan hubungan suami istri atau menolak kepada istrinya, maka si istri tersebut mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang istri yang terbiasa dengan menyakiti hati seorang suaminya. Iki jaga lisane sing apik. Seorang suami atau seorang istri, jagalah lisan yang baik, jagalah lisan yang benar, jagalah lisan yang berkualitas, jagalah lisan yang penuh hikmah. Bahkan bersikaplah yang baik kepada seorang suami. Pagi-pagi seorang suami dibuatkan kopi atau teh panas, monggo mas, udah cukup bagus tuh, berarti nilainya 100. Apa nenjeng-nenjeng tak kake lho bu, lah kopi nanti kopa kopi duit ora duwe kopa kopi wae. Ngomongnya sih sederhana tapi yang kelek menyakitkan. Duit ora duwe kopa kopi wae. Duit memang tuku kopi memang ra butuh duit aja. Nah, enggak boleh kayak gitu ya. Maka disinilah seorang si istri dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghargai kehormatan baik seorang suami maupun seorang istri, dijaga dengan sebaik-baiknya supaya hubungan rumah tangga ini berjalan dengan lancar dan harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika
Sapa Sa'd bin Abi Waqqas, sapa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pangandikan iki samitu Rasulullah. Utawa pengandikan samitu Rasulullah. Samitu mireng ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah. Ayu mamraatin uta endi wadon. Kalafat iku nuntut sapa imro'ah atau merdi-merdi utawa nuntut sapa imro'ah zaujaha ing bojo wadone imro'ah zaujaha ing bojo lanange imro'ah fauqata qatihi ing dalem sak ndure kemampuane zaujiha illa adzaba kejaba nyiksa biha kelawan imro'ah idza adzaba kejaba nyiksa ha ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah. Ngono nggih. Iku illa adzaba kejaba nyiksa ha ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah ma'al yahudi sertane pira-pira wong Yahudi wan Nasara lan pira-pira wong Nasrani. Masyaallah. Ini yang menjadi persoalan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang menjadi retak, rumah tangga yang kurang harmonis, rumah tangga yang cekcok, rumah tangga yang keharmonisnya tidak seperti ketika pengantin baru. Ketika pengantin baru itu sangat harmonis. Ketika makan ditemani, bahkan disuapi, ketika minum itu dicawisi, ketika tidur ditemani, bahkan ketika sholat malam pun atau ketika mandi itu juga diantar. Mau pergi ke kantor atau ke tempat kerja ditemani. Itu cerita lama ketika pengantin baru. Ya, pengantin baru itu memang luar biasa. Makanya ada lagu, aduh senangnya pengantin baru. Kita bagi yang kenyataan itu. Duduk bersanding bersenda gurau. Memang itu nyata. Kalau pengantin baru semuanya serba luar biasa. Tapi perlu diingat, ketika tidak pengantin baru malah tidak luar biasa. Bahkan seorang istri kecewa kepada suaminya. Kenapa? Karena pendapatan seorang suami itu tidak memenuhi kebutuhan. Akhirnya seorang istri itu menuntut segala-galanya di luar kemampuan seorang suaminya. Maka di sini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti itu seorang perempuan yang menuntut kepada seorang suaminya di luar kemampuan suaminya, maka besok pada hari kiamat orang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani, diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang Yahudi dan orang Nasrani. Supaya hukum ini tidak berjalan, maka harus ada kesepakatan bersama. Ya, rumah tangga itu yang penting kesepakatan bersama, konsistensi, loyalitas, dedikasi dan perjanjian. Mulane sing dadi sing lanang iku apa jenenge iku usahakan menjadi seorang laki-laki yang sukses. Amin Allahumma amin. Seorang perempuan jangan mulu-mulu, urip sing mrimo, urip sing sabar. Urip sing apanane, jangan tuntut segala-galanya. Seorang laki-laki suaminya adalah laki-laki seperti yang lain. Kalau Mas, ngomong Mas, mobil duwe, bar tuku Avanza, tuku brondol. Ya ta? Nek ta ngoten ta? Aku ya ono yae nek tuku-tuku apa Vario era duwe. Jangan seperti itu, jangan membanding-bandingkan. Gak boleh, rezeki satu dengan rezeki yang lain adalah beda-beda. Yang penting seorang istri memberi motivasi, semangat, motivasi kepada suami agar sukses dalam berkarir, sukses dalam bekerja, sukses dalam hal mencari nafkah, bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga. Amin Allahumma amin. Jadi ojo nganti banding-bandingke rezeki karo tanggane. Dadi yo cara lanang utawa cawe wedok, bapak atau ibu semua, si suami atau istri sing nrimo wewehe Gusti Allah, sing nampi piwehe Gusti Allah, sing sabar wewehe Gusti
Gusti Allah. Insya Allah nah, kalau diberi kecukupan, insya Allah segalanya akan menjadi tenang. Amin Allahumma amin. Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafan. Tuba liman hudiya ilal Islam. Satu kelebihan seorang orang Islam adalah kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siji, label Islam, KTP ini Islam. Mboten namung KTP Islam, ibadahnya adalah sesuai dengan Islam, ajaran Islam, ajarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rizqu wa tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizqu kafafan. Nah ini yang penting. Yang kedua, setelah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah rizki kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Damel nyekolake cukup, ngajakake ning pesantren cukup, damel napa kebutuhan dapur cukup, pendidikan anak cukup, damel kebutuhan rumah tangga cukup, damel biaya sosial cukup. Amin Allahumma. Lah itulah yang menjadi yaitu kebahagiaan seseorang. Satu adalah karena kita semua itu adalah orang yang memeluk agama Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita semua diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat ruhaniyah, nikmat qalbiyah, nikmat yang abstrak tapi nyata, tidak terasa tapi dapat kita rasakan, tidak terlihat tapi kita rasakan. Nikmat ketenangan, nikmat istiqomah, nikmat batin, nikmat kepuasan ibadah, nikmat istiqomah tegak dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan rukun dan sunat-sunatnya ibadah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya nikmat zahir. Nikmat batin ya, nikmat batin. Kalau nikmat zahir, punya usaha ya, punya penghasilan, punya usaha, kemudian punya pekerjaannya lancar, usahanya lancar, rezekinya lancar, semua kebutuhan zahir bisa terpenuhi. Ini nikmat lahir. Maka apabila dua nikmat itu kita raih, insya Allah besok semua kita menjadi orang yang bahagia. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Sa'd bin Musayyab. Sapa Sa'd bin Musayyab kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu mamra'atin tawin di wong wadon iku talabat iku nuntut sapa imra'ah zauja ing bojo lanange imra'ah syai'an ing suwiji-wiji wa ya hale utawi imra'ah au khaliyah wonten wawu wonten dhamir wonten wawu wonten dhamir wawu khaliyah. Wawu khaliyah itu wawu yang artinya id itu artinya ketika itu. Id sama dengan id hiya sami, id hiya wa hiya sami. Karena wawu khaliyah itu wawu yang artinya id ketika itu. Wa jumlatul halisi wa makutima biwawin au bimudarin au bima. Wa jumlatul halisi wa makutima biwawin au bimudmarin au bima. Wa jumlatul halisi wa makutima biwawin. Ya tahu au bimudmarin. Ya, domir ya itu. Au bima atau dua-duanya ya jumlah yaitu dua-duanya yaitu wawu hal wawu dan domir yaitu di sini berupa hal jumlah yaitu jumlah ismiyah hiya sebagai mubtada ta'lamu sebagai khobar namanya jumlah ismiyah wa jumlatul harisi wa makutima biwawin au bimudharin au bima al-halu wasfun badratun muntasibu mubimun fi khalin kafar dan adabu wa qanuhu muntaqilan mustaqqa
yakin wakonu mustaqilan wakonu muntaqilan mustaqo yaglibu lakin laisa mustahiqa wa yaksurul jumudu bi syirin wa bi mubtida awlin bila takalufi. Nah itu ya bab hal. Wa yahalu utawi imro'ah iku tak lamu iku ngertos sapa imro'ah anahu ing setune zaujah iku layak diru ora kuwasa sapa zaujah iku layak diru ora kuwasa sapa zaujah alaihi ing atase talabat zaujah alaihi ing atase talabat zaujah illa talaba kejaba nuntut haim imro'ah sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dinane kiamat bimtidadil adabi bimtidadil adabi kelawan molore adab kelawan suwene adab bimtidadil adabi kelawan suwene adab atau langgenge adab atau molore adab. Insyaallah seorang hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Musayyab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa seorang perempuan yang menuntut kepada suaminya sesuatu, di mana dia tidak tahu, bahwa suatu yang ia tuntut itu adalah di luar kemampuan seorang suami, maka besok pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala sama mengadab kepada seorang perempuan tersebut atas tuntutannya kepada seorang suami, maka Allah pun menuntut kepadanya di hari kiamat dengan siksa selama-lamanya, siksa yang lama, langgeng sak langgeng-langgenge disiksa sak langgeng-langgenge mergo tuntutan si seorang istri kepada suami di luar kemampuan suami. Naudzubillahi min dzalik. Ini perlu apa itu? Perlu kesepakatan. Rumah tangga yang penting itu kesepakatan. Ya, yang penting kesepakatan. Seorang laki-laki sudah usaha sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya. Seorang suami berbesar hati sebesar-besarnya. Cukup alhamdulillah, boten cukup ya alhamdulillah. Kata alhamdulillah, kata alhamdulillah. Pokoknya rumus alhamdulillah. Khairul doa ya alhamdulillah, sebaik doa adalah alhamdulillah. Ditompo kata, nampi rezeki kata ya alhamdulillah, nampi rezeki gede ya alhamdulillah. Engko nek waya iso nek waya iso tuku ya iso tuku. Belum saatnya, ketika belum saatnya jangan dipaksa-paksakan. Mundak loro ati malah. Mundak apa jenenge mengecewakan. Mudah menyakiti hatinya, menyakiti dirinya sendiri. Jadi, seorang perempuan tidak boleh menuntut sesuatu yang di luar menjadi kemampuan suaminya. Ini tidak boleh. Maka kerjakanlah, laksanakan sesuai dengan fitrah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan paksakan sesuatu yang tidak mampu dipaksa-paksakan. Nanti dadine menjadi hubungan rumah tangga yang terganggu, kurang harmonis, akhirnya hubungan si suami dan istri akhirnya apa itu menjadi hubungan yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Ya, nah maka ini apa itu? Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri yang menjaga dengan keadaan seorang suami. Tetapi sebaliknya seorang suami yang berusaha sungguh-sungguh dengan usahanya, yaitu mencukupi kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan istri. Jadi napa mau dua kata kunci dalam kita hidup adalah satu adalah sabar, nerima, yang kedua adalah bersyukur. Sabar dengan suatu keadaan yang belum kita terima atau belum tercapai, sesuatu yang belum tercapai, maka suatu saat ketika kita semua sudah berusaha dengan secara optimal, maka yakin, optimis, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti suatu saat akan tercapai. Yang kedua adalah syukur,
mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya suami atau istri pun itu bagian daripada kenikmatan. Ya. Kamu menjadi santri pun juga bagian daripada kenikmatan. Menjadi pelajar pun bagian daripada kenikmatan. Bahkan kita sehat pun adalah kenikmatan. Bahkan yang sesuatu yang tidak terlihat, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan, hakikatnya adalah kenikmatan yang paling besar adalah memeluk agama Islam. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan kenikmatan lahir, tapi kenikmatan batin. Karena orang tanpa agama Islam, maka semua amalnya menjadi sia-sia. Mengerjakan amal sosial, mengerjakan amal apapun, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah sia-sia. Karena amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya diantara adalah memeluk agama Islam. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu ya kunci hidup kita supaya kita ini sukses. Ya, satu adalah sabar, diantaranya adalah sabar. Dua diantaranya adalah bersyukur dengan instrumen alat perantara, yaitu lewat belajar, lewat sedekah, lewat beramal, ibadah sholat, ibadah fardu, sholat sunat dan seterusnya. Ya, insya Allah nanti kita semua, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri Nurul Anwar yang kami banggakan. Di sini berarti dibutuhkan sebuah manajemen pengelolaan rumah tangga yang baik. Manajemen itu penting. Manajemen keuangan. Manajemen banyak, manajemen keuangan, manajemen hubungan suami istri, manajemen hubungan dengan keluarga, saudara sesama keluarga, dengan tetangga, dengan orang lain, manajemen pengelolaan waktu dan seterusnya. Ini penting kita kelola manajemen, yaitu pengelolaan dengan kelolaan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu ini menjadi pesan moral bagi kita semua. Seorang laki-laki ini adalah sukses dengan bantuan seorang istri. Seorang suami sukses karena istri. Ya, seorang suami sukses karena dorongan, motivasi dan bimbingan seorang istri. Kalau istrinya ini bisa membantu tu'inu alal akhirah. Kalau bahasa hadisnya, seorang istri yang baik diantaranya ciri khasnya adalah seorang istri yang membantu menuju jalannya akhirat, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting anak-anak. Jadi mental, moralitas, kualitas perilaku yang baik ini perlu ditanamkan sejak dini, ya, supaya bahkan sekarang ini supaya kita menjadi orang-orang yang terbiasa dengan membiasakan suatu perilaku yang terpuji, yang berakhlak mulia, ya. Amin Allahumma. Wa qala ngendika sapa Abdullah bin Umar, sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, ayu mamraatin utawi endi wadon iku abasat iku merengut, sapa imra'ah fi wajhi zaujiha ing dalem wajahe bojo lanange imra'ah ila jaat kejaba teka sapa imra'at
Yauma ila ja'at kejaba teka sapa imro'at yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Muswaddatal wajhi hale ireng wajahe imro'ah. Muswaddatal wajhi hale ireng wajahe imro'ah. Ila antatuba kejaba yen tobat. Ila antatuba kejaba yen tobat sapa imro'ah wa tarji'a lan bali tobat sapa imro'ah. Wa tarji'a lan bali tobat sapa imro'ah. Insyaallah. Artinya hadis yang ini diucapkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin berkata, Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andi wong wadon sing wajahe merengut, wajahe mengerut karo bojone, kali garwane, wajahe besengot kali garwane, wajahe apa itu tidak wajah yang berseri, tidak wajah yang senyum. Wajahnya adalah apa itu wajah yang berdatot merengut karo garwane dengan si suaminya. Maka seorang perempuan yang wajahnya itu wajah yang masam kepada seorang suaminya, maka orang perempuan tersebut besok pada hari kiamat orang tersebut wajahnya sangat hitam pada hari kiamat, kecuali seorang perempuan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa itu? Wonten surat Abasa, gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan? Juz pinten niku, Cak? 30. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu surat itu adalah surat apa itu? Ada sebab nuzulnya. Jadi tidak saya tekan di sini, nanti ngajinya di tafsir, ya. Jadi apa itu, seberat apapun masalah dalam rumah tangga, jangan tunjukkan masalah-masalah yang banyak itu kepada suami, sehingga suami ini kamu sebagai seorang perempuan ini wajahnya itu wajah yang sangat sedih, wajah yang merengut, wajahnya yang tidak menunjukkan wajah yang menyenangkan kepada suami, ya. Tunjukkan wajah yang baik, wajah yang tersenyum, wajah yang berseri, wajah yang bahagia, meskipun batinnya kurang bahagia, ya. Tunjukkan wajah yang baik, ya. Itu adalah menunjukkan wajah yang baik, wajah yang tersenyum, wajah yang bahagia di hadapan suami. Itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari apa itu kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Ya, wajah sing nyenengke, wajah sing ngepenake, wajah sing ndadekake suaminya menjadi senang betah di rumah. Ya, amin Allahumma amin. Kalau seorang si istri itu selalu wajahnya berseri-seri, wajahnya baik, wajahnya menyenangkan, wajahnya itu bahagia berseri-seri, maka si suami pun akan juga bahagia dan senang, ya. Ini adalah salah satu apa itu salah satu resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup itu adalah yang paling sederhana. Ngibadah dari hal yang paling kecil itu jadi ngibadah. Tabasumuka ila wajhi akhika sedekah. Ketemu sama saudara tersenyum sedekah, sama teman senyum sedekah, sama tetangga, famili, kerabat, teman kerja tersenyum, ya sedekah, sama teman yang lain, sama teman santri dan yang lain tersenyum sedekah. Sedekah itu macam-macam, ya, tidak hanya berupa uang, sedekah berupa ilmu, sedekah berupa sikap, senyum, sedekah berupa apa itu, berupa ucapan yang baik dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sedekah.
Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan yang terbaik, kesempatan untuk bisa belajar, kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan rezeki, kesempatan untuk, yaitu untuk belajar. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, maka orang tersebut dipahamkan ilmu agama. Siapa yang dikehendaki orang yang baik, maka dipahamkan ilmu agama. Kalau begitu sebaliknya, orang yang tidak dipahamkan ilmu agama berarti kurang dikehendaki sebagai orang yang baik. Kalau kita bisa belajar, mengaji, yang menggali, memahami dengan ilmu agama, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita semua ini termasuk orang-orang yang mau belajar, termasuk kategori mendapat yaitu pertanda bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari berdoa semua seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khairi wa la taj'alna wa'iyahum min ahli syarri wa
agar sang Murabbi meridai kami. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اجمعين. اللهم نسألك يا الله خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك يا الله من خير ما سألك به عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعينك يا الله بما استعاذك به عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والمعصومة من كل ذنوب والبركة من كل رزق والصحة من كل جسد والعافية من كل سقم والنافعة من كل علوم والمباركة من كل أموال والقضاء من كل حاجة والطيور والسلخ من كل أحوال يا الله والأبرار من كل أولاد والعلماء من كل أولاد من بنات وما بنات يا الله أولادنا وتلامى يا الله ومريدنا تلاميذنا يا الله والفوز بالجنة النعيم وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر العالمين. اللهم زد لنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا وسعا طيبا كثيرا واسعا مباركا على سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.